Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Saliha dari kelas PTE 01 dengan NIM 20020450209. Baik, saya akan mempresentasikan materi tentang representasi saluran transmisi, hubungan-hubungan arus dan tegangan, kapasitas antar arus dan corona, yang dimana ini merupakan mata kuliah dari transmisi listrik. Langsung saja. Yang pertama yaitu representasi saluran transmisi, hubungan-hubungan arus dan tegangan. Representasi saluran. Untuk mempresentasikan suatu saluran transmisi ke dalam bentuk rangkaian simulasinya tergantung kepada panjang dari saluran transmisi tersebut. Menurut panjangnya, saluran transmisi dapat digolongkan menjadi 3, yaitu saluran transmisi pendek adalah saluran transmisi yang panjangnya kurang dari 80 km. Berikutnya, saluran transmisi menengah adalah saluran transmisi yang panjangnya antara 80 km sampai 240 km. Berikutnya, yang ketiga, saluran transmisi panjang adalah saluran transmisi yang panjangnya lebih dari 240 km. Berikutnya, resistansi dan induktansi dinyatakan sebagai impedansi seri, sedangkan kapasitansi dan konduktansi dinyatakan sebagai admintansi shunt, sehingga rangkaian ekuivalen saluran transmisi tenaga listrik yang sesungguhnya dapat digambarkan seperti berikut. Bisa dilihat pada gambar. Ini RL, R. Silahkan lihat keterangannya. L itu induksi saluran persatuan panjang, R adalah tahanan persatuan panjang, C itu kapasitansi saluran terhadap netral persatuan panjang, dan G itu lambang G itu konduktansi persatuan panjang. Berikutnya, yang pertama, saluran transmisi pendek. Pada saluran transmisi ini, admitansi shunt diabaikan dan impedansi seri dianggap mengumpal. Rangkaian setara untuk saluran transmisi pendek dapat dilihat pada gambar berikut. Seperti ini. Seperti yang gambar, keterangannya itu Fs dan Is sama dengan tegangan dan arus sisi kirim. Fr dan Ir adalah tegangan dan arus sisi terima, sedangkan Z itu impedansi seri total dari saluran. Berikutnya, rangkaian pada gambar tadi dapat diselesaikan sebagai rangkaian arus bolak-balik dalam hubungan seri. Tegangan dan arus pada ujung sisi kirim saluran adalah Fs sama dengan AFR tambah BFR, IS sama dengan CFR tambah DFR, di mana A sama dengan D sama dengan 1, B sama dengan Z, C sama dengan 0. Berikutnya, regulasi tegangan Fr dari saluran transmisi adalah kenaikan tegangan pada ujung sisi terima dan didefinisikan sebagai seperti ini. Fr sama dengan, bisa dilihat di rumusnya, regulasi tegangan biasanya dinyatakan dalam persen dengan faktor daya tertentu. Berikutnya, saluran transmisi menengah. Pada saluran transmisi ini, admitansi shunt yang biasanya dianggap sebagai kapas, impedansi murni tidak diabaikan, dan parameter saluran transmisinya dianggap mengumpal. Representasi saluran transmisi menengah dapat dilihat pada gambar berikut. Terdapat 2 rangkaian setara saluran transmisi menengah, yaitu rangkaian setara R dan rangkaian setara T. Berikutnya, seperti ini gambarnya.
Keterangannya Fs Is sama dengan tegangan dan arus sisi kirim. Fr dan Ir sama dengan tegangan dan arus sisi terima. Z berarti impedansi seri total dari saluran, dan Y itu admitansi shunt total dari saluran. Seperti ini diperlihatkan pada gambar. Berikutnya, tegangan pada arus pada ujung sisi kirim saluran adalah Fs sama dengan A Fr tambah B IR. IS sama dengan C Fr tambah D IR, di mana untuk rangkaian setara A sama dengan D sama dengan 1 tambah Y per 2 Z, B sama dengan Z, C sama dengan Y 1 tambah Y per 4 Z. Untuk rangkaian setara T, yaitu A sama dengan D sama dengan 1 tambah Y per 2 Z, B sama dengan Z, C sama dengan Y dalam kurung 1 tambah Y per 4 Z dalam kurung. Dengan membuat IR sama dengan 0 atau dalam keadaan tanpa beban, maka diperoleh A sama dengan Fs per Fr. Berikutnya, konstanta A ini berguna untuk menghitung pengaturan tegangan Fr sebagai berikut. Yang ini bisa dilihat pada gambar. Fr sama dengan VA per A. Yang ini. Berikutnya, saluran transmisi panjang. Pada saluran transmisi panjang, parameter-parameter saluran transmisi didistribusikan secara merata sepanjang saluran sebagaimana saluran transmisi yang sebenarnya. Hal ini dilakukan jika diperlukan perhitungan dengan tingkat ketelitian yang tinggi, namun kadang-kadang sampai panjang 200 mil per meter. Parameter transmisi masih dianggap menggumpal, karena saluran transmisi panjang dianggap sebagai saluran transmisi yang sebenarnya, maka gambar rangkaian ekuivalen sebagai berikut. Ini bisa dilihat pada slide PPT. Gambarnya, pada gambar diberikan bahwa X adalah jarak yang diukur dari ujung terima dari saluran transmisi. Berikutnya, persamaan tegangan maupun arus pengisian sepanjang elemen yang sangat kecil dari saluran transmisi Dx dapat dijelaskan sebagai berikut. Bisa dilihat, ya ini SE dan SI sama dengan bla bla bla, atau yang ini. Selanjutnya, jika tegangan pada ujung-ujung saluran transmisi mempunyai kecepatan sudut yang konstan W, maka pada keadaan steady state persamaan di atas menjadi seperti ini. R tambah J WL tutup kurung I sama dengan DE per DX, G tambah J WC tutup kurung E sama dengan DI per DX, di mana E maupun I masing-masing adalah vektor tegangan dan vektor arus pada jarak X dari sisi terima. Berikutnya, dengan menurunkan persamaan 9 terhadap X, kemudian arus dan tegangan diselesaikan secara terpisah, maka diperoleh persamaan sebagai berikut. Seperti dilihat ini, D2 E per DX pangkat 2 sama dengan ini. Dilihat seperti ini. Berikutnya, persamaan di atas dapat dituliskan dalam bentuk lain, yakni ini. Berikutnya, konstanta M dan N pada persamaan di atas ditentukan oleh tegangan Buyun Arubi Arwah terminal dari saluran transmisi, diberikan IR dan IR. Masing-masing adalah tegangan yang arus sisi terima. ES dan IS masing-masing adalah tegangan dan arus sisi kirim. Maka persamaan di slide sebelumnya menjadi E sama dengan ER cos TX tambah Z0 IR sin TX,
I sama dengan IR cos TX tambah ER per set 0 sin TX, di mana XO sama dengan ini rumusnya, E sama dengan tegangan pada ujung saluran yang dihitung, I sama dengan yang arus yang masuk ke dalam saluran menuju sisi saluran. Selanjutnya, jika ditinjau dari ujung sisi kiri persamaan di slide 16 dan 15 dan 16, maka menjadi E sama dengan EB cos TY kurang Z0 IS sin TY, I sama dengan IA cos TY kurang EA per Z0 sin TY, di mana Y sama dengan panjang saluran kurang X. Selanjutnya, apabila pada persamaan slide 16 elemen panjang X diberikan sama dengan panjang saluran E dari masing-masing, akan menjadi tegangan dan arus sumber Fs dan Is. Jadi persamaan slide 18 menjadi Fs sama dengan Fr cos T1 tambah Ir kurang Z0 sin T1, Is sama dengan Fr 1 per Z0 sin H sin T1 tambah IR cos T1, di mana 1 adalah panjang saluran. Jika dibandingkan dengan persamaan pada pembahasan saluran transmisi pendek, maka diperoleh A sama dengan cos T1, B sama dengan Z0 sin T1, C sama dengan 1 per Z0 sin T1, dan D sama dengan cos T1. Contoh soal, suatu saluran 3 fase rangkaian tunggal sepanjang 18 km 60 Hz terdiri dari penghantar-penghantar part guide dengan jarak pemisah yang sama sebesar 1,6 meter di antara pusat-pusat saluran ini, mengirimkan 2500 kW dengan tegangan 11 kV pada suatu beban yang seimbang. Berapakah seharusnya tegangan pada ujung pengirim jika faktor daya adalah A 80% tertinggal, berikutnya B 1, dan C 90% mendahului. Misalkan bahwa suhu kawat 50 derajat Celcius. Jawabannya bisa dilihat seperti ini. Jawabannya dari daftar A1 untuk penghantar part resistansi AC 60 Hz pada 50 derajat Celcius sama dengan 0,3792 ohm per Mi. Untuk panjang saluran 18 km bisa dilihat seperti ini yang dijelaskan pada slide yang ditampilkan. Selanjutnya, dari daftar A1, ini adalah penjelasan jawaban-jawabannya. Dan ini jawaban untuk bagian A. Jadi tegangan pada ujung pengirim sama dengan akar kuadrat 3 kali 7, 659,5 sama dengan 13267 volt sama dengan 13,267 kV. Berikutnya, yang ke materi selanjutnya yaitu kapasitas hantar arus dan korona. Kapasitas penyaluran kawat. Penaikan temperatur kawat sangat penting. Penaikan temperatur yang berlebihan mempengaruhi adongan sak dan kekuatan tarik dari kawat. Harga temperatur yang diizinkan untuk kawat biasanya 50 derajat Celcius. Current carrying capacity atau kapasitas hantar arus adalah besarnya arus yang dihantarkan dibatasi sesuai kemampuan kawat menerima panas atau tidak boleh melebihi 50 derajat Celcius. Energi panas yang timbul adalah I pangkat 2 R. Berikutnya, sehingga rumusnya I2R I pangkat 2R sama dengan WC tambah WR A watt per kurang 1, di mana I sama dengan arus kawat atau A, R sama dengan tahanan kawat ohm, dilambangkan dengan ohm, WC panas disipasi melalui konveksi, atau watt atau per
inci pangkat 2, WR sama dengan panas dispansi melalui radiasi watt atau inci pangkat 2. A sama dengan luas permukaan kawat. Berikutnya, bila diameter kawat 0,3 kurang 5 inci pada kecepatan udara sebesar 0,2 kurang 5 feet per detik, maka besar WC ini rumusnya. WC sama dengan 0,0009 per akar D seperti ini, di mana D sama dengan diameter kawat, dan ini penaikan temperatur derajat Celcius. WC sama dengan panas disipasi melalui konveksi watt per inci. Berikutnya, untuk WR bila nilai T sama dengan 40 per 5 kurang 50 derajat Celcius. Bisa dilihat di mana WR panas disipasi melalui radiasi, TO sama dengan temperatur awal, T sama dengan penaikan temperatur. Selanjutnya, dari persamaan 1, 2, 3 diperoleh harga pendekatan kapasitas hantar arus atau current carrying capacity. Ya, ini seperti ini rumusnya, di mana HW itu koefisien dispansi panas konveksi, HR koefisien dispansi panas radiasi, WS itu energi radiasi matahari diasumsi bernilai 1, dan R ini tahanan konduktor pada temperatur T. Berikutnya, D diameter total konduktor. Selanjutnya, corona. Corona adalah cahaya violet yang terlihat pada tegangan kritis visual VV. Tegangan kritis visual VV merupakan tegangan pada arus bolak-balik pada suatu kawat yang tegangannya dinaikkan terus-menerus sehingga mencapai suatu harga. Pada corona terdapat rugi-rugi corona. Rugi-rugi corona akan bertambah cepat oleh kabut dan hujan. Besar rugi-rugi corona adalah P course sama dengan K V kurang F0 pangkat 2, di mana F0 sama dengan tegangan krisis di mana corona mulai menjadi V0. Selanjutnya, pada saluran EHF extra high voltage, segala gejala corona harus diperhatikan karena di atas 100 kV, gejala corona mulai serius. Harga tegangan kritis saat dimulai menjadi corona adalah sebagai berikut. Bisa dilihat di layar yang ini, di mana F0 sama dengan tegangan kritis mula, R sama dengan jarak jari kawat, D sama dengan jarak. Berikutnya, harga rugi corona menurut peak adalah sebagai berikut. Ini seperti yang ditampilkan pada slide di atas, bisa dilihat P sama dengan di mana P sama dengan rugi-rugi corona, V sama dengan frekuensi sistem, M sama dengan M0, M1, M0 faktor permukaan kawat sama dengan 1 kawat halus, dan M1 sama dengan faktor udara sama dengan 1 udara normal, dan 0,0 untuk cuaca hujan. Fg sama dengan gradien tegangan pada permukaan kawat untuk saluran transmisi 3 daya. Fco sama dengan 21,1 kV per cm. Selanjutnya, contoh soal, asumsikan bahwa operasi saluran pada 340 kV, 60 Hz dan panjang saluran adalah 50 mi. Tentukan total rugi corona pada cuaca baik untuk saluran menggunakan rumus Peak. Jawabannya itu bisa dilihat yang ditampilkan pada slide ini. Menurut Peak, rugi corona dalam cuaca baik berfase yaitu ini, seperti dijelaskan pada slide di atas. Berikutnya, ini, atau untuk jarak total saluran. Oleh karena itu, total rugi corona pada saluran yaitu ini, P0 sama dengan 3 kali 6 kali
5,18. Selanjutnya, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.